Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada para penonton, pemirsa channel Kendel Ireng dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, tetap iman Islam, dimudahkan rezekinya, dikabulkan semua hajatnya. Dan dalam kesempatan kali ini berkisah sedikit tentang perjalanan edan saya, bahwa dulu saya suasananya lumayan dingin, anginnya lumayan kenceng, mungkin kedinginan juga sehingga tidak bisa tidur. Waktu itu juga belum sholat maghrib sama isya, tadinya kan kepengen istirahat dulu kalau bisa, terus nanti baru malam-malam nyari masjid untuk melaksanakan jamak asar sholat maghrib dan isya. Kemudian karena tidak bisa tidur, maka saya melanjutkan perjalanan kembali menuju arah Ketanggungan atau arah ke Purwokerto. Dan akhirnya saya melakukan perjalanan menemukan Masjid Jami Baitur Rahim Desa Sutamaja. Jalan raya Pejagan Ketanggungan Sutamaja Kersana Brebes. Nah, di masjid inilah saya melaksanakan sholat maghrib sama isya. Santai-santai dulu di sini karena sepi dan terbuka. Akhirnya dengan waktu sudah malam, waktu itu sudah lebih jam 12 malam, dan saya mencari tempat tidur di kisaran jalan ini, yaitu di warung-warung yang depannya ada tempat tidurnya atau ada tempat duduknya bisa untuk beristirahat. Nah, setelah itu sampai subuh saya di situ di warung yang ada di depan itu, dan saya subuhan kembali lagi ke masjid ini. Nah, setelah habis subuh saya melaksanakan perjalanan kembali. Oh ya, waktu itu saya tidur di warung mengalami kebocoran atau mimpi basah, sehingga pagi harinya saya di masjid ini sekaligus mandi atas kesal. Setelah dari masjid saya melanjutkan perjalanan lagi ke arah Purwokerto, arahnya tapi tidak menuju sampai ke Purwokerto. Dan di kuburan ini saya termenung begitu lama melihat kuburan. Saya teringat akan kematian. Bagaimana rasanya besok saya kalau saya sudah meninggal, apakah dosa-dosa saya terampuni, ataukah saya mendapatkan tempat di taman-tamannya surga Allah. Begitu banyak mengingat dosa, begitu banyak mengingat kesalahan masa lalu, dosa-dosa yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya termenung di pinggir jalan ini melihat kuburan, sementara mereka melihat orang yang masih hidup ingin kembali lagi, bisa hidup kembali untuk bisa memperbaiki amal kebaikan semasa hidup. Sampai waktu itu sempat meneteskan air mata. Sangat sedih sekali. Ya, semuanya ini hanya sebuah ikhtiar saja untuk
menyemangati kita semua agar kita mumpung masih diberikan panjang umur, mumpung masih ada waktu, banyak-banyak berbuat kebaikan, banyak-banyak beribadah, diperbaiki ibadahnya agar lebih baik supaya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut perjalanan lagi. Nah, setelah saya cukup perjalanan, kemudian saya duduk di depan itu yang ada seorang perempuan di teras rumah itu. Saya duduk pagi-pagi hari waktu itu, jadi posisinya masih tertutup rapat. Saya tiduran di situ ya, tanpa sengaja. Beberapa saat orangnya itu keluar, dan ternyata orangnya itu seorang pedagang bubur ayam. Saya diusir pergi untuk meninggalkan teras itu, karena nanti kalau bangun katanya, nanti kalau kelamaan anak-anaknya bangun takut melihat saya. Dan sebelum saya pergi, alhamdulillah diberi rezeki, dibungkuskan bubur ayam 1 sama teh tawar. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada orangnya. Terus saya melakukan perjalanan lagi, kemudian setelah beberapa ratus meter saya berhenti menikmati bubur ayam yang diberikan oleh bapaknya pemilik rumah yang ada di depan ini. Sambil banyak mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah diberikan rezeki, saya menikmati sarapan pagi bubur ayam dan teh tawar waktu itu. Nah, sampailah saya di pertigaan arah Slawi, Purwokerto, Ciledug, dan Kuningan. Waktu itu ada mobil Avanza yang keluar ibu-ibu di jalanan ini, itu bagi-bagi nasi bungkus. Yang dibagikan itu yang menerima Pak Oja, tukang-tukang becak atau orang-orang di pinggir jalan lah. Tapi anehnya saya lewat di sebelahnya itu tidak mendapatkan, walaupun saya berharap dikasih, namun tidak diberi. Saya lewat di sebelahnya mobil Avanza itu, tapi tetap nggak dikasih. Ya, gimana lagi kalau nggak dikasih, walaupun kepengen tapi nggak dikasih, ya memang belum rezekinya waktu itu. Mungkin memang tidak boleh berharap pada manusia, tapi disuruh berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya jalan aja, walaupun ada rasa keinginan, ada rasa ingin tetap memperoleh nasi yang dibagi-bagikan oleh ibu-ibu yang membawa mobil Avanza itu. Ya, tak pikir aneh-aneh juga ya. Aneh ini, kenapa saya yang lewat gembel kayak gini nggak dapet gitu, malah orang yang tukang becak atau dan lain sebagainya dapet, yang waktu itu duduk di becaknya masing-masing. Akhirnya saya terus melanjutkan perjalanan aja lah. Bismillah, mantap. Ini adalah jalur provinsi, jalur lingkar, jalur tengah dari Ciledug sampai ke Slawi. Kalau yang ke kanan ke Purwokerto. Dulu saya waktu ngedan nyampe di sini malam, jadi lebih dari jam 12 malam ya. Karena waktu itu sudah beberapa hari perut belum terisi makanan nasi, mau tidur nggak bisa tidur, akhirnya jalan terus sampai malam. Dan di jalan ini tanpa sengaja saya terserempet mobil truk, dan anehnya waktu terserempet itu awalnya tidak terasa ya, tapi mendengarkan suara, ada suara benturan dengan bodi truk yang dari kayu ya. Nah, suara brek gitu.
dan baru terasa itu setelah truk itu ada di depan saya. Jadi setelah melintas, posisi truknya di depan itu baru merasakan sakitnya tangan setelah disenggol atau terkena truk yang lewat. Waktu itu malam hari, mungkin supirnya juga ngantuk, saya juga ngantuk, perjalanan guntai, perut lapar, ya tidak terasa juga. Tapi sakitnya ya luar biasa, tersenggol truk malam hari. Tapi alhamdulillah tidak ada lukanya, berdarah juga tidak ada, dan semutan juga agak, hanya beberapa saat saja merasakan sakit, agak pegel gitu tangannya setelah tersenggol truk. Karena ini jalur kalau malam sepi banget, ya, buat jalur lalu lintas truk malam sama travel yang dari Purwokerto. Dan perjalanan malam saya akhirnya menemukan tempat, ya ini rumah yang ada di depan warna putih gitu. Dulu ada kursi panjang di sini, saya akhirnya bisa tertidur di situ. Baru sebentar tertidur itu sudah ada anak-anak mengganggu itu, memukul-mukul tiang Telkom di depan itu, sehingga saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia berusaha membangunkan saya dengan memukul-mukul tiang Telkom, tapi saya tetap pura-pura tidur walaupun tidak senyenyak tidur di kasur. Akhirnya saya berusaha diam itu sampai beberapa kali, sampai beberapa lama dipukul tiangnya yang ada di depan rumah yang warna putih itu. Ya, akhirnya sampai pagi saya di situ. Akhirnya mereka pergi meninggalkan saya seorang diri yang tiduran di depan rumah yang warna putih itu. Setelah subuh saya melanjutkan perjalanan lagi mencari masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Dan setelah berjalan beberapa kilo, akhirnya saya menemukan masjid ini. Dulu masjid ini belum sebagus ini, masih dalam proses pembangunan, masih struktural bangunan masjid. Jadi belum dicat, baru diplaster saja, dan pagarnya pun belum seindah ini, belum diberi pagar keliling juga. Waktu itu saya sholat subuh, alhamdulillah bisa berjamaah di masjid ini. Dan waktu itu yang berjamaah tidak lebih dari 5 orang seingat saya. Akhirnya saya bisa berjamaah sholat subuh di sini dan sedikit istirahat sebentar. Alhamdulillah bisa istirahat. Itu pun sampai pagi belum dapat makan. Perjalanan masih agak guntai di jalan. Terus kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Ciledug, adalah arah Ciledug menuju ke Jawa Barat.